sampah itu gimana? Mau buang sampah di sungai atau dibakar atau ditimbun ke tanah? Mungkin dari masnya? Kalau sampah daun mungkin minat saya timbun. Kalau untuk sampah-sampah plastik, Plastik masih dibakar sih. oh masih dibakar. Aduh. Kalau untuk mbaknya? Kalau aku sampah plastik itu biasanya nanti dikumpulin setiap hari. Rabu sama hari Sabtu itu diambil. Oh, jadi ada yang ngambil ya? Oh, oke. Jadi itu bayar ya? Iya. Kalau untuk kalau untuk mbaknya? Di rumah saya masih dibakar sih Pak. Dibakar semuanya, sampah plastik, sampah Iya. karton gitu. Iya karena masih di pedesaan jadi dibakar kayak gitu. Kalau untuk mbaknya yang mana? Kalau punya saya sih masih dibakar ya Pak, karena ya jauh dari kota, makanya gitu. Karena saya tetap itu dulu ini tak membantu ini. Oke. Jadi teman-teman, ini kan tadi banyak sampah dari teman-teman ini, ada yang dibakar, ada juga yang ditimbun, ada juga yang bayar pakai orang. Jadi ada cara yang mudah teman-teman, itu bisa untuk caranya itu nanti teman-teman itu memilah dulu ya. Jadi memilah antara sampah plastik dengan sampah dapur. Jadi kita hari ini akan mempelajari tentang biokologi. Nah, untuk pembahasan pada kali ini itu ada 3 topik. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada pembahasan, nanti pembahasan ada pengertian, manfaat, kemudian ada cara pembuatannya serta cara pemeliharaannya. Kemudian yang ketiga itu ada penutup. Nah, ini. Jadi latar belakangnya menurut data di Yogyakarta itu 60% sampah itu berasal dari sampah dapur. Jadi sampah dapur itu pasti teman-teman nih, kayak contoh sampah dapur itu kayak seperti misal teman-teman habis masak atau membantu orang tua, misal ada sayurannya, ada buah-buahannya, ada nasi, itu merupakan sampah dapur teman-teman. Nah, sampah dapur ini memiliki 2 dampak, ada dampak lingkungannya. Jadi kalau sampah-sampah dapur ini dijadikan satu sama sampah plastik kayak gitu, itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap atau bisa mengundang penyakit. Nanti datang juga lalat hijau, bisa menimbulkan cacing juga, cacing yang mungkin cacing set gitu. Itu adalah pada beratung gitu. Kemudian ada dampak hidrologi juga. Jadi kalau teman-teman buang sampah kalau teman-teman buang sampah dapur itu bisa memperburuk daya serap air tanah, kemudian meningkatkan risiko genangan air dan bisa menimbulkan banjir juga teman-teman. Jadi dalam menghadapi tantangan pembuangan sampah dapur ini itu diperlukan solusi yang efektif, yaitu dengan pembuatan biopori. Jadi biopori ini perannya sangat penting ya teman-teman. Kemudian, nah apa sih itu biopori? Nah jadi biopori atau lubang resapan biopori atau dikenal dengan LFD ini itu adalah suatu metode pembuatan sederhana dan ramah lingkungan yang memiliki 2 fungsi utama. Jadi yang pertama itu ada sebagai resapan air. Seperti yang dilihat di contohnya itu kan ada lubang-lubangnya ya teman-teman di atasnya. Nah itu gunanya untuk air masuk teman-teman. Kemudian yang kedua itu pengomposan sampah organik. Jadi teman-teman kan tadi ada sampah dapur, ada sampah plastik juga. Nah, kalau biasanya sampah dapur itu sama teman-teman dibuang, itu bisa dimanfaatkan dengan biopori ini. Jadi itu nanti sampahnya dapur itu dimasukkan ke dalam lubangnya itu. Nanti itu dibuka kemudian dimasukkan sampah-sampahnya. Sampah plastik juga. Kalau sampah plastik enggak mas. Kalau sampah plastik di sendiri
dijadikan, nanti bisa disalurkan ke bank sampah atau kayak kakaknya tadi itu apa bayar bulanan kemudian nanti diambil sama truk sampah atau bank sampahnya gitu. Nah setelah itu kita akan melihat bagaimana sih cara pembuatannya itu. Oh kita lihat manfaatnya dulu sebelum kita tahu cara membuatnya gimana, itu kita tahu manfaatnya dulu. Nah, aduh ini nggak kelihatan ya? Yang belakang kelihatan nggak kakaknya? Mainan apa ini? Kelihatan nggak ini? Yang bawah nggak kelihatan. Oh, jadi saya jelaskan ya. Jadi untuk manfaat yang pertama itu ada meningkatkan penyerapan air hujan. Nah, jadi misal di suatu tempat itu, misal di halaman teman-teman itu ada genangan air. Nah, itu bisa dimanfaatkan teman-teman dengan cara kita membuat biopori. Nah, gunanya lubang-lubang ini itu untuk menyerap air. Nah, sedangkan di samping-sampingnya itu juga ada lubang-lubangnya. Jadi manfaatnya bisa menyerap air genangan, misal air hujan atau air apapun itu. Berarti campur sama itu ya? Gimana? Campur sama sampahnya. Iya nanti sampahnya ini akan terurai, nanti membentuk kompos. Nanti akan dijelaskan ke slide berikutnya. Itu ada tikusnya. Ini ikan, ini sisa makanan. Benar sisa makanan, bukan tikus. Harus ada varian. Ya betul. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kualitas dan kuantitas tanah. Jadi misal di suatu tanah itu tuh tanahnya baru teman-teman, tanahnya kayak pecah-pecah gitu. Nanti setelah dikasih biopori ini, itu tuh tanah bisa menjadi lebih bagus, bisa menjadi lebih gembur gitu. Jadi kualitasnya beda kalau antara tanah biasa sama tanah yang sudah ada bioporinya ini. Selanjutnya yang ketiga itu seperti yang saya jelaskan tadi, mengatasi sampah organik. Jadi lubang sampah biopori ini tuh dapat diisi dengan sampah organik atau sisa makanan kalian. Misal kalian makannya kan sisa nih, daripada dibuang di tempat sampah atau biasanya kan sama teman-teman ditaruh di cucian piring. Ya enggak? Bisa jadi ini masih adalah tahu. Dikasih makan ayam. Oh dikasih makan ayam, nah selain dikasih makan ayam itu bisa dimasukkan ke dalam biopori ini. Nanti pokoknya komposnya ini tuh itu nanti bisa menjadi nilai jual. Tahu nggak? Nah nanti ada tipsnya biar nggak bau ini, masa pintar banget ini pertanyaannya. Kemudian yang keempat itu menyuburkan tanah seperti yang tadi manfaatnya sama kayak yang nomor 2 itu sampah organik itu jika dimasukkan ke dalam lubang ini itu nanti akan cacing-cacing akan masuk ke dalam lubang-lubang ini. Jadi dia bisa membantu dalam penguraiannya si sampah-sampah kita. Kalau daun bisa. Daun bisa daun apa mau daun kering mau daun itu bisa. Pokoknya kecuali sampah-sampah kayak plastik, kaleng, kaca. Nah, ini saja kita akan proses pembuatan biopori. Nah, jadi untuk alat dan bahannya itu ada cangkul atau linggis. Tahu linggis? Tahu. Atau bisa menggunakan blok tanah ya teman-teman. Itu gunanya nanti untuk menggali tanah itu. Kemudian ada pipa galon. Nah itu bisa diganti juga dengan galon bekas atau botol. Atau misal teman-teman buat lubang nggak usah pakai pipa juga bisa. Nanti di semen itu juga bisa teman-teman. Kemudian ada itu tadi bor atau benda tajam. Kalau misal teman-teman menggunakan pipa atau menggunakan galon atau botol itu nanti bisa dilubangi pakai itu. Kemudian ada sampah dapurnya dan sampah kebun. Nah sampah kebun tadi yang sudah disebutkan oleh mbaknya tadi kayak daun-daun gitu ya. Bunga juga bisa. Kita lupa tadi. Nah ini kemudian langkah-langkahnya teman-teman. Nah untuk yang pertama itu lubangi tanah dengan kedalaman 30 sampai 1 cm. Itu lubanginya seperti tadi ada
punya pot yang gede itu juga bisa dibuat kayak itu menggunakan botol. Kemudian yang kedua itu ada masukkan bahan yang sudah dilubangin di sampingnya maupun di tutupnya, dan itu dimasukkan ke dalam lubang yang sudah dibuat tadi. Nah, untuk yang ketiga ini masukkan sampah dapur atau dedaunan. Nah, tadi kan masnya bilang bau tidak. Nah, ini ada caranya teman-teman. Kalau supaya sampah itu tidak bau, itu menggunakan tetes tebu atau molase. Molase itu adalah cairan sama juga teman-teman. Jadi cairan-cairan ini itu dibuat dari sampah-sampah dapur juga. Tapi ada proses pembuatannya. Jadi nanti yang diambil cuma airnya doang. Nah, gunanya itu untuk sampah-sampah itu yang pertama bisa cepat mengurai sampah-sampah yang kita masukkan. Kemudian yang kedua adalah sampah-sampah yang tidak bau juga yang disebutkan masnya tadi. Selanjutnya yang ketiga itu tutup lubang. Tutup lubangnya itu wajib harus berlubang ya teman-teman tutupnya supaya airnya itu bisa masuk. Nah, setelah langkah-langkah pembuatan itu kita akan belajar tentang bagaimana sih cara memeliharanya si biobak ini. Yang pertama itu adalah pengecekan sampah secara berkala. Jadi lubang biobak itu tidak boleh kosong. Jadi harus diisi sampah, misal 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Karena kalau misal nggak dimasukkan sampah, terus itu nanti akan menjadi kompos, kemudian akan menjadi hilang begitu saja. Dia mulai sama tanahnya. Kemudian membersih permukaan lubang. Kan tadi di sini kan tutupnya berlubang ya teman-teman. Jadi itu harus dibersihkan juga secara berkala supaya tidak tersumbat oleh sampah maupun tanah-tanah maupun plastik juga. Kemudian penyiraman cairan. Nah, ini kuncinya supaya biobak berhasil itu ada di sini. Ada penyiraman cairan. Itu bisa menggunakan tetes tebu atau molase, kemudian ada EM4 itu selama 3 sampai 1 minggu sekali. Misal setiap 3 hari sekali dikasih cairan itu, atau setiap seminggu sekali. Itu supaya tidak bau dan bisa menjadi kan biobak itu jadi. Soalnya banyak teman-teman di tempat-tempat lain itu tuh banyak juga yang membuat biobak ini, tapi mereka tidak berhasil. Kesalahannya apa? Yaitu dia tidak menambahkan cairan khusus itu. Jadi cuma kayak sampah ditimbun, begitu, yaitu menghasilkan bau yang tidak sedap. Kemudian kalau banyak alat-alat, banyak cacing-cacing juga. Kemudian yang terakhir itu adalah pemanenan. Jadi setelah 3 sampai 4 bulan, silakan masuk kalau agak telat juga. Jadi teman-teman, setelah kita penyiraman cairan itu kita ada pemanenan. Jadi untuk panennya itu bisa 3 bulan sekali atau bahkan bisa 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Itu tergantung kita buat lubangnya itu seberapa besar. Untuk panennya itu tinggal dibantunya, tinggal diambil aja. Nanti kalau udah terurai itu jadi kayak tanah biasa. Iya. Jadi tanah udah dicampur sama si biobarnya ini. Nanti itu tanah itu hasil dari sampah-sampah yang terurai itu. Dia jadi tanah. Kan ada bantuan cacing juga. Jadi nanti dia jadi tanah. Itu bisa dijual. Bisa juga dipakai di media tanam sendiri. Ada yang ingin ditanyakan? Dulu waktu saya SMP itu kan di SMP saya juga pakai biopori itu ada banyak. Nah itu tuh sepertinya kalau tidak ada hujan itu disirami dengan air biasa. Nah, memang caranya kayak gitu apa tanpa disirami dia juga akan terurai? Nah, kalau tanpa disirami itu juga bisa karena kita menggunakan ini cairan itu ya? Betul, kita menggunakan tetes tebu atau molase itu gunanya untuk
mempercepat pemuraian, kemudian sampahnya biar tidak bau. Nanti lalat-lalat juga nggak bakal mendekat kalau kita pakai cairan ini. Misalkan ini kan di musim hujan dan kita buat biopori ini, itu akan tetap aman ya? Akan tetap aman. Jadi gunanya fungsinya lubang-lubang ini juga buat masuk, ya betul sekali. Mau musim hujan, mau musim kemarau ini juga aman, tidak ada dampak negatif. Karena kita menggunakan cairan itu. Jadi itu cairan itu fungsinya biar tidak bau. Gitu. Belinya gimana cairan? Kalau cairannya itu bisa beli di toko-toko pakan gitu ya, atau bisa dibuat sendiri. Nanti kalau kita pertemuan selanjutnya kita akan kita akan betul sekali, kita akan membuat bagaimana caranya membuat cairan ini. Nah selanjutnya ini ada video nanti. Ini ada video ini di Jogja. Itu ada juga yang sudah berhasil teman-teman, yang sudah berhasil menciptakan video. Setiap hari warga kota Jogja itu buang sampah di lubang pinggir jalan, tapi nggak tahu kok bisa. Tahun 2025, pemerintah Kabupaten Jakarta mencatat sekitar 200 ton sampah menumpuk tiap hari. 60%-nya adalah sampah organik dari dapur. Katanya, dapur di setiap kampung bisa jadi solusi sampah organik, tapi jarang yang benar-benar berhasil. Kisah sukses datang dari RW 05 Mangkuindan atau Jelor, Kota Jakarta. Sejak 2022, warga memasukkan sisa makanan, potongan sayur, dan kulit buah ke biopori. Mereka dulu biasa mengolah sampah dari rumah sendiri. Kunci kesuksesan biopori mereka sederhana, untuk misalnya tetes membuat hasil dan bakteri R4. Hasilnya, biopori tidak berbau dan pengomposan berjalan maksimal. Produksi dalam arti akan merawat setiap hari dengan menghilangkan molase, terus R4 di situ akan diperawat 3 hari sekali, 1 minggu sekali, sehingga sama organik yang ada di biopori itu tidak bau dan tentunya proses pengomposan akan lebih bagus. Molase dan R4 membantu sampah cepat terurai, bebas bau, sekaligus menghasilkan kompos untuk media tanam. Tanpa keduanya, biopori justru akan berbau tak sedap sampai keluar gantung seperti yang terjadi di kampung lain berdasarkan penuturan dana. Dalam 3 bulan, sampah organik di biopori sudah bisa dipanen dari bubuk. Panen itu sebenarnya proses 3 bulan sampah itu sudah bisa kita proses yang kedua tepat sekitar 1,5 tahun baru kita panen. Dan itu tidak masalah, tidak menimbulkan bau. Hasilnya untuk panen nantinya kita ambil bubuknya atau biopori ini hanya sebagai pengontrol sampah organik yang ada di wilayah. Dengan perawatan sederhana, warga RW 05 bisa mengubah sisa dapur jadi media tanam untuk sayuran. Hasilnya, lingkungan bersih, sehat, dan bebas bau sampah. Lalu, siapa saja sosok pribadi kesuksesan RW 05 Mangkuindan dalam mengelola bioporinya, dan apa dampaknya bagi warga? Simak selengkapnya di Insight Pandangan Jogja. Nah itu tadi ya teman-teman, salah satu contoh biopori yang berhasil di kota Jogja. Mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan? Saya sudah pada paham. Nah, jadi untuk manfaat biopori ini sangat bermanfaat ya teman-teman, bisa mengurangi sampah dapur, daripada kita membuangnya itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Mungkin cukup itu saja pemaparan Ramadan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.